Ya, kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berkumpul pada hari ini walaupun secara virtual ya, dalam rangka menggali ilmu mengenai matematika terintegrasi. Kemudian salawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para tabi'in, pada keluarganya, dan insya Allah pada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke dalam bimbingan camp sesi kedua dari materi integrasi matematika, kita akan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah hari ini kita akan menuju ke sesi kedua ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian mengenai materi matematika terintegrasi yang matematika terintegrasi dengan materi keislaman yang akan dibawakan oleh Bapak Hamdan Sugilar, MPD dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk selebihnya mungkin Bapak bisa memperkenalkan sendiri Bapak ya, karena saya juga belum mendapatkan kurikulum vitae Bapak. Boleh nanti memaparkan Bapak tentang latar belakang Bapak seperti apa. Di sini sebenarnya pesertanya ada cukup banyak Bapak, tetapi yang baru masuk 32 orang. Mungkin nanti akan di-share rekamannya. Silakan kepada ini Bapak ya. Pesertanya dari mana ya Bu ya, banyaknya? Ya, pesertanya itu memang madrasah Pak banyaknya. Se-Indonesia? Tapi ada juga yang se-Indonesia mohon. Iya. Gitu. Ya, dikirain itu se-Jawa Barat gitu atau se-Bandung. Saya baru tahu dari Ibu. Iya. Iya, se-Indonesia. Jadi memang banyak yang dari luar Pulau Jawa, Pak. Oh, iya. Jadi ini bukan bentuk seleksi ya Bu ya, bukan ya, belum ke seleksi ya? Bukan Bapak, ini hanya pelatihan saja. Gitu. Hanya pelatihan saja ya. Ya, makanya kayaknya cocok materi yang disampaikan ke sini yang sekarang gitu ya. Saya dikira saya yang tahun-tahun sebelumnya kan bentuknya langsung ke camp ya. Jadi yang lolos di tahap provinsi maupun nasional baru di campkan. Sebelumnya itu begitu, saya terlibat di sana. Makanya ini kok ada ratusan, apakah kalau ya jadi bagus juga gitu untuk keterlibatan saya sendiri gitu, bisa bersilaturahim dengan semuanya. Iya, alhamdulillah Bapak, ini memang antusiasme dari para peserta sangat Masya Allah subhanallah sekali, banyak yang mendaftar Bapak. Walaupun kesini-sini baru pada masuk Bapak ya, bisa lihat di grup banyak yang baru bergabung. Betul. Karena memang keingintahuan dan keingin menimba ilmuwan gitu seperti itu. Ya, silakan Bapak tanpa panjang lebar lagi, mungkin boleh langsung kepada Bapak disilahkan. Ini ada yang saya share, ada nggak, muncul nggak? Muncul Bapak. Muncul ya. Ya, terima kasih. Iya. Iya, bentar Bu, ada. Baik, terima kasih kepada Ibu ya yang telah memberikan kesempatan ya untuk bersilaturahim ini karena izin Allah, dan mohon maaf kepada para peserta semua ya, berhubung ada kegiatan yang tidak bisa ditunda dan digantikan, jadi kegiatannya hari ini agar semuanya kenal ya, nama Hamdan Sugilar ya. Jadi ini ada di slide terakhir. Nah, ini ya. Aktivitas dosen pendidikan matematik di UIN Sunan Gunung Jati Bandung mengampu mata kuliah analisis real, ya, analisis kompleks, kalkulus, dan lain sebagainya. Nah, perlu dipahami oleh semua bahwa mengapa orang itu tertarik dengan orang matematik ya, ataupun
terkadang orang itu menjauh dengan matematik. Ya, ini adalah sebuah hal yang semuanya tahu ya, ketika belajar matematika maka pasti yang ada bayangannya itu adalah sulit. Nah, di sini perlu dipahami oleh semua bahwa matematika itu lebih menguatkan kepada logika berpikir. Ya, jadi orang berpikir itu kan tidak kelihatan. Ya, orang berpikir itu perlu diasah juga, ya, perlu dilatih. Ya. Jadi ketika Blaise Pascal menghadap ke seorang raja, ya, di mana anak rajanya ingin bisa matematika, dan jawaban Blaise Pascal itu 3, ya. Belajar, belajar, belajar. Ya, jadi tidak ada jalan cepat untuk mengerti matematika. Nah, ini kenapa perlu? Ya, karena semuanya harus punya pemahaman itu, gitu, punya dibekali itu. Semua bisa matematika. Tidak ada yang tidak bisa matematika. Justru yang selama ini terjadi itu menjauh matematika. Minimal saudara semua itu buka dulu ya covernya, dilihat-lihat dulu ya, satu hari kan seperti itu. Kemudian tuh terus. Ya, konon katanya kalau ingin bisa matematika itu minimal lebih dari 10 kali mengerjakan soal tersebut. Ya, itu minimal ya. Tapi kan ketika yang pertama itu 10 kali, yang keduanya bisa lebih cepat. Ya. Bahkan matematika bisa secepat bahasa gitu. Ketika bahasa itu cukup 5 kali, matematika 10 kali, berarti saudara sudah bisa melampaui kemampuan itu. Nah, kenapa harus logika? Di sini kan modalnya penting ya, karena bahwa matematika di Olimpiade itu matematikanya non rutin. Ya, jadi namanya seleksi itu kan berarti memilih orang-orang yang punya kekuatan. Ya, kekuatan, ketahanan ya, dan kompetensi. Makanya dari saudara semua di sinilah ya, perlu bekal itu. Nah, di sini ya seperti dalam logika itu ya, ini kan minimalnya saudara itu enjoy untuk belajar. Ya, tidak terpaksa. Kalau terpaksa ya nggak akan selesai. Ya, sekarang itu semua informasi 60% itu sudah ada di media online ya. Jadi tidak salah bahwa saudara mengatakan bahwa semua informasi ada di internet dan saya tidak perlu nanya ke orang. Itu tidak salah juga ya. Namun tidak tepat apabila mengatakan bahwa saya cukup belajar ke digital ya, tanpa bertanya ke ahlinya. Nah, itu ya, jadi kan sekarang itu ada fenomena bahwa lebih percaya terhadap cuitan-cuitan yang ada di media sosial daripada ke sumber aslinya. Nah, di dalam matematika itu dibangun itu ya, dibangun itu. Nah, di sini kan saudara tidak sendiri ya, ada orang tua, keluarga, sahabat, dan gurumu yang selalu mendoakanmu. Nah, jadi kekuatan berpikir dalam matematika itu sangat luar biasa. Ya, jika saudara sedang mengerjakan soal matematika, berarti saudara siap untuk berpikir. Ya, ketika saudara misalkan pagi-pagi memakai baju olahraga, berarti saudara siap untuk olahraga, olah fisik. Ya, tapi ketika saudara sedang mempersiapkan diri, ya sudah berwudu, kemudian mau sholat, itu mempersiapkan diri untuk ruhaninya, batiniahnya. Ya, jadi olah rasa, pikir, ya. Dan salah satunya matematik itu adalah tools untuk berpikir, bukan yang lain. Ya, jadi konon katanya lebih baik lari 10 putaran di lapang bola daripada mengerjakan satu soal yang sulit. Ya, saudara berarti memilih yang mana? Apakah mau lari putaran lapang Senayan 10 putaran, atau mau mengerjakan satu soal matematika yang sulit? Nah, kalau orang yang senang matematika, saya lebih baik mengerjakan soal sulit matematik, ya sampai berdarah-darah, sampai ke bawah mimpi, kan ada yang seperti itu. Tapi kalau ada yang nggak senang, saya lebih baik lari 10 putaran, ya lapang Senayan. Oh, berarti dia senangnya fisik. Nah, di matematika itu berarti senangnya dipikir. Ya, jadi ketika dikasih soal yang sulit, ya jangan menghindar.
Ya, matematika itu sulit tetapi selalu ada jalan untuk menyelesaikannya. Ya, ya prinsipnya begitu. Jadi kenapa? Apakah mata pelajaran lain bisa membangun budaya berpikir? Bisa, tetapi substansinya matematika itu berpikir. Gitu. Ya, entah mengapa misalkan ada rumus, siapa yang menggunakannya? Pokoknya matematika itu ya hasil berpikir itu. Siapa yang menggunakannya? Ya orang lain. Ya, saudara menjadi seorang ilmuwan matematik, nah nanti yang akan menerapkannya bidang-bidang lain. Kan bidang lain itu um, hasil dari layanan matematik ya, karena matematik sebagai queen of science. Ya, persamaan persepsi ini yang harus dilakukan ya, harus dimiliki. Oh, saya ikut camp matematik nasional ini ya, meskipun dengan virtual, tetapi ya minimal saudara itu mau meluangkan waktunya, kan jam segini adalah jam yang kritis ya, yang lemah ya dibanding dengan jam pagi-pagi tadi, tetapi saudara ingin belajar itu sangat luar biasa. Nah, dengan siapnya saja ini ada 33 partisipan ya, berarti sudah siap untuk belajar. Ya, sudah siap untuk menyelesaikan sesuatu yang sulit. Nah, apalagi ya, nah di sini perlu ini ya. Kenapa kok Bapak menjelaskan dulu tentang logika berpikir? Karena kekuatan matematika itu ada di sini. Tadi kan tidak semua rumus-rumus itu dihafal ya, tetapi cukup dilihat saja gitu. Oh ini kayaknya ya intuisinya harus kuat. Nah, cara membangun intuisi dan logika itu ya salah satunya dengan sering mengerjakan soal-soal yang menuntut otak untuk aktif ya. Nah, ini kayak kapasitas otak itu sungguh luar biasa ya. Otak manusia itu ternyata sebenarnya 1 juta gigabyte. Ini kata para ahli. Ya, atau 1 petabyte ya, 1 juta gigabyte ya, atau 1000 terabyte. Wah, kan luar biasa. Ya, jadi jangan ya baru mengerjakan soal sulit langsung menyerah. Nah, itu diamkan dulu saja. Ya, dan para ahli mengatakan bahwa mengerjakan soal matematika itu bukan dalam keadaan lagi senang, tapi harus dalam keadaan yang terdesak. Ya, jadi saudara bayangkan saja bahwa besok itu tes. Waduh besok tes nih, saya belum belajar. Nah, gitu. Tapi kalau masih lama nggak bisa, matematik nggak bisa kalau dalam suasana santai, kata psikolog ya. Tapi kalau suasananya yang menumpuk sibuk gitu, ya. Misalkan di partisi waktunya hari Sabtu sekarang fokus mengerjakan matematik aljabar sampai jam sekian, istirahat dulu itu penting, nanti dilanjut lagi. Nah, selanjutnya ya ini nanti saudara bisa ada beberapa soal ya. Saudara di sini bisa jawab ya. Bisa jawab di sini. Bisa ngechat ya. Nah, ini kan ada ya. Jadi saudara misalkan Bapak ingin lihat dulu cara cepatnya mengerjakan soal logika gitu ya. Jadi jawabannya tulis aja jawabannya, kalau 2 ya 2 ditulis di chat. Ya, karena kalau saudara logikanya mau diaktifkan, maka berarti siap untuk belajar matematik. Ya, jadi semakin terlatih maka akan semakin mahir ya. Jadi ketika menghadapi soal itu sudah biasa ya, sudah dapat diamati dengan baik. Nah, ya apa keuntungannya? Ya keuntungan ya, jadi pengusaha menempatkan nilai tinggi pada pekerja yang menunjukkan pemikiran logis atau keterampilan beralasan. Ya, jadi nanti kalau orang-orang yang senang matematika itu dicari orang ya. Ya, jadi dicari orang karena sudah biasa dengan masalah. Nah, apa ya cara membangunnya? Ya, jadi kemampuan logikal thinking ini adalah menyediakan beberapa keuntungan seperti rasional people. Orang-orang yang berpikir rasional itu mudah untuk menghubungkan kejadian dengan fakta. Ya, jadi cepat gitu. Oh ini kejadiannya, ini adalah faktanya. Ya, the chance of making mistake of rational people is likely to be low.
Ya, jadi ini adalah sebuah peluang ya untuk mengubah yang tidak real ya. Jadi kemudian anak-anak yang memiliki logika berpikir yang kuat itu akan sukses sekolahnya ya, karena they can establish cause and effect relasi. Ya. Tadi itu karena menghubungkan antara penyebab ya, stimulus dan ini ya, efek-efek dan penyebabnya. Jadi menghubungkan antara sebab akibat ya. Jadi orang yang pandai berlogika itu akan mengkaitkan antara yang diketahui dengan yang tidak diketahui. Dan perlu diingat bahwa di dalam soal itu ada namanya soal yang tidak diperlukan ya. Panjang soalnya, tetapi bacaan itu tidak diperlukan. Justru yang diperlukan itu ada di akhir. Ya, jadi lihat saja. Makanya biasakan dalam mengerjakan soal itu minimal ditulis diketahui. Ya, diketahui apa, ditanyakan apa, kemudian uraikan apa yang bisa diuraikan dari yang diketahui tersebut. Ya, jadi itu yang penting ya. Nah, bagaimana cara mengembangkan kemampuan tersebut ya? Jadi bisa menyelesaikan soal-soal matematik dari yang ringan-ringan dulu ya, membaca buku detektif ya, ataupun nonton film-film detektif ya. Kemudian menyelesaikan matematika puzzle ya. Ya, kemudian mendesain struktur 3 dimensi puzzle block ya. Kemudian memainkan game-game logika satu ya, saudara akan terasah ya, akan terasah dengan baik. Nah, contohnya berpikir kritis ini kan seperti ini ya. Jadi kekuatan matematika itu logis, kritis, dan kreatif. Ya, minimalnya itu. Ya. Nah, ini ya tidak penting, langsung aja ke sini ya. Ada berpikir kreatif ya. Pasti yang dilihat oleh saudara adalah tasnya. Ya, padahal dari soal ini apa yang bisa ditarik sebuah kesimpulan? Ya, jadi logika matematik tidak akan lepas dari pernyataan ini implikasi, ya. Jadi ini yang orang tidak akan pernah tahu ya, seseorang itu sedang berpikir apa. Ya. Nah, Bapak kan di sini tidak kelihatan ya. Ya, nama-nama di sini kan banyak, tetapi kan apakah sedang berpikir apa gitu? Apakah sedang berpikir matematik atau berpikir yang abstrak ya. Jadi insya Allah kalau semuanya difokuskan ya, jadi biarkanlah waktu 2 jam ke depan itu khusus untuk matematik ya, tidak memikirkan yang lain ya, itu penting ya. Jadi seperti ini ya, kita kecil ya. Ya, jadi semakin dekat ketika kalau ingin dekat dengan Allah, maka hablum minannasnya juga harus dekat ya. Ini kan jarak orang tua dengan anak itu berjauhan. Tapi kalau jarak orang tua dengan anaknya berdekatan, maka Allah akan semakin dekat. Nah, itu penting ya, kekuatan support kita ya. Nah, coba kita akan lihat. Nah, ini ada soal ya yang ternyata bisa begini katanya. Nah, ini adalah sebuah korban dan korbannya pas juga. 16 dibagi 64, coret 6-nya. Hasilnya 1/4. Nah, ini jangan sampai saudara terjebak di sini ya. Karena di sekolah itu yang samanya coret gitu. Ya ini untung nilainya jawabannya benar. Ya, kelihatan ini gambarnya? Terlihat, Pak. Kelihatan, Ya. Pak. Nah, ini kan jadi bagaimana langkah-langkahnya agar tidak terjebak dengan hal-hal yang kaku gitu. Ya, jadi matematika main coret. Nah, di sini kan tidak ada kaidah coret ya. Nah, ya kalau ini mah beruntung saja ketika main coret jawabannya benar. Ya. Nah, kemudian di sini ya, coba ada yang bisa jawab, silahkan ditulis ya. Waktunya 1 menit cukup. Ya, ini senam otak aja dulu supaya ini ya, supaya
ya sore-sore begini dipanaskan dulu. Silakan adik-adik boleh menjawabnya di kolom chat ya, ditulis. Ya, nunggu sampai ada ya 30% lah. Ya. Ada yang menjawab ini, Pak? Ya, ada yang menjawab. Ya, ditunggu sampai ada yang menjawab 10 orang. Oh iya, siap. 34 ya. Jadi 30%. Ini guru-gurunya ya. Boleh ikutan nggak, Pak? Boleh, boleh. Ikutan. Oh iya, aduh. Saya ada ini apa namanya? Oh, banyak juga ya yang ikut ya. Mohon maaf nih saya ya. Apa namanya bukan berarti ini ya, tetapi bersilaturahim saja. Nah, dan ini pun ya ada yang ini ya enggak apa ini juga sedang ditunggu lagi, sedang ada kegiatan lain ya, tapi alhamdulillah bisa menyempatkan waktu ya. Terima kasih Bapak. Iya. Oh iya, sedang ditunggu nih jawabannya. Ya baru 3. Sudah 6 orang. Oh, 6 orang ya? Iya. Iya, Ayo adik-adik, silahkan dicoba. Ya, baik. Nah, di sini terima kasih yang sudah menjawab ya. Karena apa namanya? Dengan melihat soal ini tentu ada yang bergerak ya. Jadi sinyal-sinyal sinaps di otak itu memancarkan sebuah sinyal ya. Nah, ada yang menjawab ini dari saudara ya atau Bapak ini ya. Nah, tidak ada Pak, kan tanahnya berlubang. Jadi tidak ada tanah di dalam tanah berlubang. Nah, jawabannya betul 100 ya. Nah, jadi jawabannya tidak ada. Ya, jadi nah ini pernah diujikan ke tingkat KSN di SD ya, tim seleksi. Hampir semua itu 60% menjawabnya seperti itu. Yang menjawabnya 1.300 ya, 13.431 meter kubik. Ya, karena ini kan bentuknya apa namanya panjang, lebar, kemudian tinggi ya. Volumenya seperti itu. Padahal yang jadi perhatian itu banyak tanah di dalam lubang. Ya, berarti saudara dengan menjawab ini itu sudah menunjukkan bahwa proses berpikirnya sedang berjalan. Ya. Nah, apa yang sering terjadi? Yang sering terjadi itu soal itu ternyata mudah, namun karena kekompleksan berpikir maka menjadi sulit. Ya, soal itu bisa, tetapi karena panik itu jadi tidak bisa. Nah, ini perlu dilatihnya, makanya sering-sering ya orang yang senang matematik ada namanya games ya, game-game logik, ya itu tidak dilarang. Nah, lanjut ya ke ini. Nah, ini lebih cepat lah, paling 30 detik. Nunggu 6 orang lagi aja perwakilan tadi.
Ya, ini sudah banyak yang jawab ya. Nah, betul ya, betul. Terima kasih. Berarti tingkatan berpikirnya sudah berkembang baik. Ya, tadi pun udah baik ya. Mau menjawab 2 atau 4 itu tidak apa-apa. Betul ya, 1 itu karena 1 sama dengan 5, maka 5 sama dengan 1. Ya, jadi bukan hasil kali ya. 4 kali 5, 20, berarti jawabannya 25. Nah, saudara tidak terjebak ya, bagus ya. Nah, ini apa? Nah, ini berapa ini? Coba. (117) Ya, di chat aja ya, di chat aja ya. Nah, ini soal TikTok ini mah. Ya, betul ya. Ada yang sudah bisa jawab. Jadi ini jawabannya adalah 117. Ya, 117 ya. Karena kan ini polanya adalah kayak 1 tambah 4 sama dengan 5 itu yang baris keduanya ya 4 kali 1 tambah 1, 5 kali 2 tambah 2, 6 kali 3. Kemudian di angka yang keduanya 7 berarti dikali 4 dan seterusnya ya sampai ke 12 ya 12 dikali 9 ya 12 kali 9 ya. Berarti ini urutan ke 9 ya 12 kali 9 tambah 9. Nah ini ya ada 3 soal lagi ya 3 soal lagi. Nah ini juga banyak yang kejebak ya banyak sekali yang kejebak. Nah ini logikanya saudara supaya tahu aja dulu ya. Apakah tanda sama dengan, lebih besar, atau kurang dari? Oh iya, sudah ada ya. Sama dengan ini baru 4 ya. Tunggu 2 jawaban lagi. Nah ini yang ada jawaban lain untuk logika ini ya. Berikan tanda lebih besar, kurang, atau sama dengan pada soal berikut. 6 dibagi 2, 3. Ya, di sebelah kanan pangkatnya 3, di sebelah kiri adalah pangkatnya bentuknya pangkat rasional ya. Nah, ada yang jawab yang betul tuh. Itu saudari ya. Mohon maaf apabila Ibu. Saudari Rasidah Hijatul Kiswantoro ya, itu betul jawabannya lebih besar. Ya, ini lebih besar. Mengapa? Dikarenakan ini kan bentuk rasional ya. Jadi negatif 1 pangkat 6 kemudian diakarkan. Ya, jadi negatif 1 pangkat 6 dipangkatkan lagi setengah ya. Ya, berbeda dengan ini, berbeda dengan pangkatnya berupa bilangan bulat. Ya, itu adalah perkalian berulang. Ya, perkalian berulang. Yang sebelah kanan itu kan negatif 1 pangkat 3 adalah perkalian berulang. Berarti negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1 maka sama dengan negatif 1. Yang sebelah kiri itu adalah bentuk akar. Nah, bentuk akar itu kan hasilnya, nah ini
negatif 1 pangkat 6, kemudian dipangkatkan lagi setengah, atau negatif 1 pangkat 6 dikali setengah. Ya, negatif 1 pangkat 6 kan 1, akar 1, 1. Berarti 1 dengan negatif 1 itu lebih besar ya, lebih besar. Nah, berarti ini yang penting ya, karena nanti ketika dipangkatkan berapapun, ingat antara pangkat rasional dengan pangkat bilangan bulat. Kalau pangkat bilangan bulat itu perkalian berulang, tapi kalau pangkatnya rasional itu bentuk akar ya. Karena di sini semestanya adalah bilangan real ya. Tapi di sini memang jawabannya itu bentuk pangkatnya ke bilangan rasional itu adalah positif 1 ya, akar 1. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Ini sudah mulai panas ya. Nah, kita lihat. Nah, ini ya integrasi itu bentuknya seperti ini ya. Ini belum ke materi, belum. Ya, belum ke materi. Ya, jadi materinya nanti pakai Word ya. Pakai Word. Ini hanya memberikan ya informasi saja ya, berbagi informasi. Karena tadi kan saudara kalau ingin mencari soal-soal ketik saja di Google ya, atau di pdfdrive.com ya. Ini buku-buku gratis ya, pdfdrive.com itu jutaan buku ada di sini ya. Jadi mau mencari soal dan jawabannya, problem and solving, olimpiade matematik, ya high school silahkan, mau yang Indonesianya, tinggal semakin sering mengerjakan maka akan semakin terlatih ya, karena yang dikatakan Blaise Pascal juga begitu ya. Kalau ingin bisa matematik ya syaratnya 3 ya, belajar, belajar, dan belajar. Nah, coba kita akan lanjutkan ya, ini juga sama, ada soal terintegrasi ya. Tadi ini kan persamaan kuadrat, berarti saudara harus tahu dulu ya tentang sejarah Nabi Muhammad ya dan sahabatnya. Nah, ini kan sahabat Rasulullah. Ya, jadi masa kekhalifahan Abu Bakar ada berapa tahun? Ya, masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Ya, persamaan kuadrat yang akar-akarnya berkebalikan adalah seperti apa. Jadi kalau tidak mengetahui tentang koefisien dari A, B, C ya sulit. Makanya di kisi-kisi juga harus selalu ditekankan ya. Saudara lihat. Tidak mengetahui tentang koefisien dari. Ya, ini ya. Ini sekilas saja nanti di pembahasannya contoh soal integrasi seperti ini. Ya, kemudian aplikasi yang lain ya. Ini kan mencari tinggi Ahmad tetapi dalam keadaan sedang sholat ya. Ya, jadi mana hipotenusanya dan lain sebagainya, berapakah sudut yang dibentuk dari seseorang yang ketika sujud. Nah, ini salah satu soal terintegrasi. Ini lanjutkan ke ini ya, ini coba, ini masih ke logika dulu ya, ke lebih kurang 5 menit lagi lah. Bapak ingin mengetahui logika saudara ya, agar mulai membuka pikiran-pikirannya, karena kan ketika logikanya sudah mulai ya dilatih, maka seberapa hebat pun soal nanti sudah mampu mengintuisi bagaimana langkah-langkah menyelesaikannya. Nah, ini sudah mulai ada jawaban-jawaban 500 ya. Jadi di tim penguji itu nanti ada
rentang nilai ya, bagi jawabannya benar, kemudian alasannya logis, maka nilainya yang di atas 80. Kemudian rentang jawaban benar, tetapi reasoningnya ada yang kurang pas, nah itu bisa turun dari yang dinilai ya. Nah ini 500 ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Ya kalau uangnya 5.000 dengan 3.000, berarti kembaliannya 500. Tapi kalau uangnya yang 8.000 itu 1.000, 1.000, 1.000 ya. 1.000, 1.000, 1.000 tetap 500. Tapi kalau uangnya ada 500-nya, ada 1.000-nya, kan tidak ada kembalian. Ya, jadi jawabannya tergantung yang dibawa. Nah, jadi jawabannya itu diuraikan 500 apabila apa. Nah, seperti jawabannya dari Esnul Azizah Yaman 1 Majene. Jadi jawaban yang 500 tetapi ada reasoningnya. Ya, karena uang yang dimilikinya 5.000 dan 3.000. Ya. Atau 1.000 sebanyak 8 lembar. Nah, boleh jawabannya tidak ada pengembalian, boleh. Asalkan reasoningnya tepat ya. Yang 500 jawaban benar. Kalau rasional reasoningnya benar, maka nilainya akan lebih besar. Tapi kalau hanya menjawab saja, nah ini menjadi level 3 nantinya. Ya, jawaban benar tapi alasannya kurang pas. Nah, jadi semua yang ada di pikiran itu jangan ditahan-tahan ya. Apa saja ya, ketika melihat sini logikanya kemungkinannya apa, karena kan ini tidak ada formula khusus ya. Ya coba ini. Nah coba ingin tahu jawabannya, ini pernah diujikan juga ini. Angkot ya, bagi yang di wilayah yang tidak ada angkot, ya angkot itu begini ya gambarnya. Ya mungkin ada yang sering naik angkutan umum ya, karena saking penuhnya sampai berdesakan ya. Ya, ya jadi kendaraan. Nah ini coba ya, ingin tahu aja berapa ini ya, reasoningnya ini soal seleksi yang diberikan ke tingkat sekolah dasarnya. Ya, karena kan logika itu mau anak sekolah kan pokoknya mau tingkat apapun tidak ada ini. Bertanya dulu ya. Tidak diketahui katanya. Ya, jawabannya tidak diketahui atau bertanya dulu pada supir tersebut. Nah, bertanya dulu, mungkin namanya Dimas dan umurnya 35 tahun. Nama dan umur supirnya tergantung takdir yang diberikan Tuhan. Nah, ini. Ya. Nah, ya jawaban-jawaban tersebut reasoningnya harus terkait dengan data tentang supir ya. Ada jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat itu ya, tentu Mas supir ya boleh ya. Tapi data namanya Mas supir itu kan harus ada data secara tertulisnya. Ya, name tag-nya apakah benar namanya Mas supir atau benar namanya Dimas ya. Jawaban yang diinginkan itu siapa nama supir angkot? Nama supir angkot itu nama yang tertera di KTP-nya atau di SIM-nya. Ya, jadi siapa namanya? Ya, namanya yang tertera di KTP dan di SIM-nya. Ya, jadi tadi yang bertanya dulu, nah itu benar. Tetapi dikunci jawaban, inginnya itu siapa nama supir angkot itu? Ya, yang nama yang tertera di situ. Ya, nama yang tertera di KTP dan SIM-nya ya, karena kan supir angkot harus punya SIM dan tentu harus di atas 17 tahun.
Kemudian berapa umurnya? Nah, umurnya itu pasti lebih besar dari 17. Ya, karena kan syarat untuk mengemudi kendaraan itu lebih besar sama dengan 17 tahun. Nah, itu jawaban dikunci jawabannya ya. Dan dari sekian jawaban itu, ratusan itu jawabannya hampir semuanya isinya adalah tidak tahu. Kemudian jawabannya ya nama siapa aja tulis namanya. Atau ada yang jawabannya mendekati benar itu jawaban namanya itu yang hurufnya ada di alfabet. Oh iya benar. Ya, pasti ya nama itu nggak ada yang ada di alfabet A sampai Z. Nah, berarti kan di sini ada informasi yang memang membuat orang itu waktu itu terkejar oleh ini ya, pasti menghitung kecepatan di sini ya, karena kan ada jarak dan ada waktu. Wah, pasti yang ditanyakannya ternyata bukan yang itu. Nah, inilah mensinkronkan antara yang diketahui dengan yang ditanyakan. Saudara langsung saja diketahuinya ini, lihat yang ditanyakannya. Ya, karena ada yang namanya soal-soal ya tipuan ya atau kamuflase ya. Ada bacaannya panjang gitu, satu halaman penuh, tapi yang ditanyakannya ternyata di luar yang diketahui. Nah, selanjutnya ya ini ya nanti pun akan terbahas ini ya, pernah diberikan juga tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan tentang bukan ini ya, ini tentang waris bukan ya, cuman ada kendala ketika membagi bagian dari ini yang sangat besar ya. Jadi tidak ganjil ya. Makanya bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian ini juga ya melatih logika berpikir juga. Nah, jangan sampai begini juga ya, sama di luar negeri pun ya. Ya. Jawaban-jawaban siswa itu selalu di luar dugaan. Ya. Jadi karena memang berpikirnya mengasah logikanya ini ya terlalu dalam gitu ya. Nah, matematik itu sulit iya, tetapi selalu ada jalan. Nah, ini ya. Jadi pembukaannya di sini ya. Bila tidak ada tempat untuk bersandar, selalu ada tempat untuk bersujud. Ya, belajar memang membuat lelah, namun jika tidak pernah belajar, maka suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Ya. Nah ini tadi ya, terima kasih sudah banyak yang merespon. Nah sekarang kita fokus ke beberapa materi yang disampaikan perihal materi-materi Olimpiade ya. Nah yang sebelumnya Bapak berkomunikasi dengan Ibu Ida dan hari ini akan fokus ke bidang kematematikaannya ya, beberapa materi tentang kematematikaannya. Ya. Kita akan share dulu beberapa. Nah, seringkali dalam soal itu, karena dalam soal itu punya tipikal yang tidak berbeda ya dengan yang sebelumnya. Ya, namun langkah-langkahnya tentu perlu diingat ya. Oh, tipe ini bagaimana langkah-langkahnya ya. Nah, ini seperti ada soal-soal yang nomor 1 gitu ya. Nah, di sini nanti akan dibahas ya soal-soal ini. Ya, contohnya jangan pernah berkata tidak bisa sebelum mencoba. Nah, saudara kan belum dicoba kadang sudah nggak bisa. Nah, itu adalah menurunkan potensi kemampuan berpikirnya. Nah, tapi apa yang menjadi kata kunci dari soal ini? Ya, yang pertama tentu soal ini bukan soal yang biasa ya, karena soal biasa itu kalau dalam perbandingan itu ada dua, ada perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, kata kuncinya adalah waktu ya. Di sini ada waktu ya. Ada waktu berbanding dengan jumlah.
Nah, ini karena merah. Nanti pembahasannya lengkapnya ada. Nah, ada waktu dengan jumlah ya, jumlah. Jadi kalau dalam kecepatan itu jarak per waktu. Nah, berarti kan ini juga sama ya. Yang dibahas itu adalah tentang kecepatan ya, karena ada jarak ya, ada orang dengan waktu, sehingga penyelesaiannya nanti akan berbanding terbalik, berbanding senilai. Ya. Kemudian untuk soal nomor 2 ya ini soal nomor 2 ya, apakah memang menyelesaikan soal-soal yang ini ya, nilai minimum dari P kuadrat tambah Q kuadrat adalah ya, di mana A-nya adalah banyak surat yang turun di kota Mekah. Nah, apakah A itu akan berkaitan dengan nilai minimum dari P kuadrat dengan Q kuadrat? Ya, tentu harus diuraikan dulu bentuk kuadratnya seperti apa. Ya, ini yang akan dibahas. Ya, kemudian nomor 3, ya, ini selalu muncul dalam menentukan jumlah dan hasil kali dari sebuah bentuk kuadrat. Ya. Ya, kemudian nomor 4, ya, ini juga, ya, ini sudah dikasih A-nya sudah diberikan clue ya. AX tambah BX sama dengan C pangkat X. Ya, ABC adalah urutan surat pada Al-Quran. Ya, ini kan bentuk pembagian yang persamaan yang tidak biasa ya. Jadi 4 pangkat X ditambah 6 pangkat X sama dengan 9 pangkat X. X-nya berapa? Apakah A, B, C, D, atau E? Ya, kemudian ini ada nomor 5. Ya. Hasil kali dari X per X tambah Y, hasil dari ya. Nomor 6. Ya. Ya, nomor 6 tentang kombinat tentang pigeonhole, ya, prinsip sarang burung, dan nomor 7 itu tentang kombinatorika. Ya, ada nomor 8 nanti yang akan dibahas. Ya. Ya, dan lain sebagainya. Ya. Baik, sebelum dibahas, ada yang mau bertanya dulu? Ya, karena nanti tidak ada, nanti akan terus ini ya, terus membahas. Ya, tidak ada ya. Nah, ini yang nomor 1, ya, tentu yang diingatnya adalah yang pertama bahwa waktu itu berbanding terbalik dengan kecepatan. Ya, sehingga pada A ya bersama B siap menyelesaikan ruangan dalam waktu 80 menit. Ya. Oh, berarti ini berbanding terbalik. Berarti 1 plus A tambah 1 per B adalah 1 per 180. Ya. Nah, ini 80 ya maksudnya. Ya. Oh, betul-betul di sini 180. Ya. Nah, kemudian A dengan C itu 84 dan B tambah C adalah 1 per 135. Ya. Jadi mau bentuk apapun nanti ketika ada soal yang begini, ingat yang ditanyakannya apakah berbanding terbalik atau tidak, sehingga penyelesaian tidak langsung A tambah B sama dengan 180 menit, tetapi 1 per A tambah 1 per B adalah 1 banding 180. Ya, karena waktu itu berbanding terbalik dengan kecepatan. Ya, ini tentu dijumlahkan. Ya, cari EPB-nya, KPK-nya dari 84, 180, 135. Ya, dapat KPK-nya, setelah itu dijumlahkan. Nah, ya, didapat nilai ya 18 orang itu
80 dan berapa X jika waktunya 60 menit ya. Nah, ini soal tingkat sedang. Ya, tetapi kalau dalam keadaan panik ya ini akan menjadi soal yang sulit tentunya. Nah, Ya, ini dibahas dulu ya. Sama juga ini perbandingan tidak terlampau sulit, tapi harus tahu dulu berapakah waktu periode sebelum hijrah dan setelah hijrah Rasulullah. Nah, kemudian nomor 3 ya di sini. Ini yang harus diketahui ya, ditulis diketahuinya apa ya, adalah persamaan kuadrat ini, kemudian nilai minimumnya adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat ya, di mana P-nya adalah akar-akar persamaan kuadrat ya. Jadi selalu bahwa tulis dulu jumlah akar ya, jumlah akar-akar kuadrat dan jumlah dari hasil kalinya ya, negatif min B per A C per A ya, sehingga P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan P tambah Q ya, ini dipangkatkan dikurangi 2 PQ. Apa itu P plus Q ya di sini ya, jadi min jadi plus ya, A plus 1 per 1 kurangi P kali Q C per A, C nya ini ya, nah ini adalah C nya ya, ini adalah A nya, segini A nya ya. Jadi di sini ternyata A itu tidak dibutuhkan ya. Jadi A banyak surat yang turun di kota Mekah. Ya, surat Makkiyah itu 86 surat ya, yang diturunkan di kota Mekah itu ada 86 surat, dan yang diturunkan di Madinah itu ya ada 28 surat. Nah, ini untuk mengingatkan apabila nanti yang ditanyakannya A-nya itu ada di koefisien X kuadrat ya, atau di yang lain. Ternyata A itu tidak tahu jawaban A itu tidak masalah ya, karena di sini diubah lagi ya, ini diuraikan ya, kemudian diubah ke dalam bentuk kuadrat ya, penjumlahan kuadrat. Ini kan lebih besar 0 ya. Nah, positif kan? Ya, ini adalah lebih besar 0. 0 tambah 2 yang lebih besar sama dengan 2. Ya, ini kan A tambah 2 pangkat genap itu kan hasilnya selalu positif. Ya. Jadi ternyata kalau ini diubah ke dalam bentuk kuadrat ya, karena kuadrat itu selalu positif, maka minimumnya itu 2. Ya. Jadi yang menentukannya itu ada di T plusnya ya. Jadi dari sininya ini yang penentunya itu ada di sini. Ya, kalau misalkan masih dalam bentuk yang ini tentu belum bisa diketahui. Ya. Nah, ini kalau hanya begini aku ada tambah 4A tambah 6 ya silahkan saja kalau lu pakai rumus negatif D per 4A. Ya, atau X min B per A-nya substitusikan ke persamaan nanti didapatkan. Itu kan terlampau lama ya. Nah, jadi kalau misalkan mau diurai kemudian ini dicari rumusnya lupa ya sulit. Tapi kalau saudara ingat ke bentuk kuadratnya bahwa kuadrat itu positif, maka sisa dari 2 kuadrat sama dengan 4 jadi 4 tambah 2 di sini. Oh, berarti 2 minimum. Ya, yang lain-lainnya kan tergantung dari nilai ini. Ya, minimumnya kan ini 0. Ya, kuadrat ya, pangkat kuadrat itu minimumnya 0. Ya. Nah, jadi ini ada bagian soal yang nanti jangan dulu tidak bisa mengerjakan soal itu karena lupa ini. Banyak surat yang turun di kota Mekah. Oh iya berapa ya? Diingat-ingat dulu ini. Tapi kan
fokus dulu aja ke yang diketahuinya ya. Yang diketahuinya adalah persamaan kuadrat dan yang ditanyakannya ya, adalah P kuadrat tambah Q kuadrat. Nah ini harus diingat apakah mengubah dari bentuk persamaan kuadrat ke bentuk kuadrat. Ya, Bapak yakin semuanya sudah mengetahui. Ya, ke nomor 4. Ini persamaan kuadrat yang tidak lazim ya. Ya artinya kenapa bisa tidak lazim ya, dikarenakan ini kan belum dibentuk ke dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Apakah ini kuadrat ataupun pangkat berapa kan harus diselesaikan dulu ya. Nah di sini ya, jika A merupakan 1/4 jumlah ayat pada surat Al-Mutaffifin ya, maka yang jadi pertanyaan adalah B-nya. Ya, jadi A-nya, kemudian B-nya itu akan terkait dengan soal ini. Nah, ini tentu harus tahu dulu A-nya berapa. Ya, karena untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini tentu harus dicari koefisien dari A itu. 1/4 jumlah surat Al-Mutaffifin. Jumlah surat Al-Mutaffifin surat ke-83 berjumlah 36, 1/4-nya jadi 9. Ya. Dalam materi tentang Al-Quran ya, berarti yang selalu menjadi bagian yang sering diintegrasikan itu yang harus dihafal adalah tentu jumlah surat-surat ya pada 114 surat itu. Ya. Kemudian yang tadi berapakah sebanyak surat yang di kota Madinah dan kota Mekah dan Madinah. Nah ini pertanyaan dari X1 tambah X2 itu bukan muncul dari min B per A ya. Ini yang uniknya di sini ya. Saudara kalau mau ya silakan saja, tapi kan jadi lama. Ya, jadi cara menyelesaikan soal matematik itu memang tidak ada rumus baku. Ya, namun karena tadi logika masing-masing, trial ya and error itu bukan salah dalam matematik. Ya, jadi terus saja dicoba terus ya. Cara yang ke-1 misalkan mentok, cara kedua mentok terus saja. Ya, jadi nanti akan terbiasa. Nah, ini kan 9 pangkat X diurai dulu ya, karena kan ini basisnya atau bilangan pokoknya 3, sehingga ini menjadi 3 pangkat 2X. Nah, kalau ini sudah aman ya. Nah, ini sudah aman ya, 3 pangkat X sama dengan P, bentuknya begini. Ya, nanti karena bentuknya eksponen ya, nah sehingga muncul X1 tambah X2 itu ternyata dari hasil kali. Nah, ya. Jadi P1 kali P2 itu kan sama dengan C per A ya, atau B per 1. Nah, kan 3 pangkat X. Ya, ini kan 1 ya. Jadi 92P ya. Ini P1 kali P2-nya. Bapak tadi sempat menghilang, Bapak. Oh, jadi, gitu, Bu. Ya, mungkin bisa diulang beberapa baris sebelumnya. Oh, yang soal berapa, Bu? Yang ini yang sudah surat Al-Mutaffifin. Ya, maaf ya. Ada sekarang, Bu? Ada, Pak. Share screen-nya, Pak, ada. Iya. Ya. Nah, jadi yang pembahasan soal ini ada yang keintegrasiannya itu memang menjadi informasi saja, ada yang menjadi keintegrasiannya memang menjadi dasar untuk
menyelesaikan soal ya. Seperti yang soal yang ini tentu menjadi syarat utama ya, menjadi syarat penting untuk menyelesaikan ini ya. Suratnya Al-Mutaffifin itu berapa kalau seperempat dari jumlah suratnya ya. Itu kan 36 berarti 9 pangkat X menjadi 3 pangkat 2X ya. Nah ternyata bukan langsung dari X1 tambah X2 tetapi hasil kali kita coba bahwa pangkat eksponen itu hasil kali sama dengan jumlah dari pangkat ya. Nah ini ya, jadi 3X pangkat 1 dikali 3X pangkat 2 adalah 3 kali X1 tambah X2 sama dengan B. Karena P1 kali P2 sama dengan B. Nah, ya. Sehingga nanti ini ke bentuk logika ya. Ya, jika logaritma B basis A sama dengan C, maka B-nya adalah A pangkat C. Ya, jadi inverse dari logaritma adalah bentuk dari eksponen itu. Hingga X1 tambah X2-nya ya, dibentuk logaritma B basis 3 sama dengan, nah ini logaritma ya 2 pangkat 3 8 basis 3 tinggal diekvivalensikan ya, maka B sama dengan 8 ya, karena basisnya sama maka nilai B agar logaritma ini sama maka harus sama ya, B sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah soal-soal tipe lainnya ya mirip-mirip ya, mirip-mirip namun jebakannya itu nanti akan pada jumlah ini ya X1 tambah X2 ini yang selalu jadi bahan ini. Ya, jadi yang selalu terjebak langsung menjumlahkan persamaan antara X1 tambah X2 dari rumus min B per A ya. Jadi langsung selalu jawabannya 92. Ya, padahal ingat bentuk eksponen itu logaritma yang nanti berkaitan. Nah, sekarang ingin ya supaya ada apa? Ya, ini dulu lah. Nah, nomor 6 ya. Coba Bapak ingin mengenal ini kan tidak ada sebetulnya dengan logika pun bisa selesai ya. Ya, jadi agar ya semuanya berpikir aktif coba nomor 6. Ya. Oh maaf ya, untuk nomor 2 nilai A kan sudah pasti itu 86. Kenapa diabaikan? Oh ya betul ya, ini sudah dijawab ya. Jadi karena yang ditanyakan nilai mix, kalau yang ditanyakan nilai maksimum pasti akan ketemu. Nilai maksimum itu A itu harus disubstitusi ya. Tapi karena nilai minimum yang terendah minimum dari bentuk kuadrat adalah 0. Ya, makanya 0 tambah 2, 0, jawabannya 2. Jadi pilihan gandanya jawabannya 2. Ya. Terima kasih ini ya sudah menjawab ya, membantu menjawab. Ya ada waktu. Ya itu ada pertanyaan tuh silahkan boleh bantu jawab juga ya. 92P ya. Mohon penjelasannya Pak. 3 tambah 8, 1 tambah 9. Nanti boleh lewat ini ya, karena kan dibatasi juga. Kemudian nanti ya Bapak baru tahu bahwa di sini para pesertanya
sangat berminat ya, makanya nanti boleh kalau ingin ya bertanya lagi bisa di ruang Google Classroom ya, insya Allah nanti ya, bila sharing informasi. Supaya sekarang berapa ini jawabannya? Oh ya, yang bagi yang melaksanakan sholat maghrib ya di wilayah timur silahkan. Ya, tunggu ada yang 2 orang lagi menjawab ya. Prinsip-prinsip di kisi-kisi integrasi itu dipelajari saja ya. Jadi sambil ya saudara semua memahami tentang konsep matematik ya, matematik is matematik ya. Jadi matematik ya begitu. Ya, tapi agar terkait dengan konstekstual ya, terintegrasi dengan nilai-nilai religi, maka saudara sambil belajar matematika sambil merefleksikan diri ya tentang nilai-nilai keagamaan. Ya, jadi intinya matematik ya perlu dipahami tentang apa menjadi konsep ya, fakta, prinsip, konsep dan prosedur itu. Nah, jadi di lain waktu misalkan perlu juga ya di kelas matematika integrasi MA itu perlu ada yang khusus menjelaskan tentang keintegrasiannya ya, materi-materi misalkan bahasa Arabnya ya, kemudian sejarah Nabi ya, sirah nabawiyahnya nanti itu harus khusus sama yang berkaitan ya, yang memahami substansi tentang integrasi ya, tentang nilai-nilai keagamaan. Ya, ditunggu 1 orang lagi. Tidak ada yang menjawab ya. Silahkan saja, padahal dicoba saja ini ya. Dicoba saja mau A, mau B, mau C, itu kan tidak apa-apa. Nah, di sini di prinsip, sebetulnya prinsip sarang burung atau pigeonhole itu tidak dibahas pun tidak apa-apa ya, tetapi kan kita dengan kemampuan logika berpikir kita bisa menjadi penyelesaian soal ini ya. Ada yang menjawab, Bapak lihat menjawabnya adalah dua-dua ya, benar ya. Nah, kenapa? Karena ketika yang diinginkan kan jumlah baju paling sedikit yang dapat diambil agar selalu 7 helai baju berukuran sama. Ya, 7 helai baju berukuran yang sama. Kalau hanya mengambil 4 ya, 5 helai baju berukuran S, itu kan bisa jadi 7-nya tidak terpenuhi. Ya, makanya di sini dijawab nomor 6. Iya, nomor 6. Ke 6 dulu. Ya, ini beda nomor 6 itu ya. Ini ya. Nah, ini ya. Jadi kalau mengambil
karena harus 7 berarti yang 5 helai baju ukuran S itu maksimum. Ini tidak bisa kalau hanya mengambil 5. Ya, tapi kalau mengambil 4 juga sama berukuran M. Nah, kalau mengambilnya 5 tambah 4 itu kan 9. 9 itu ada kemungkinan ini, ya, sehingga masih harus diambil lagi. Ya. Kita ambil lagi yang SML, yang L ya, semuanya yang L. Yang L-nya 6 di sini ya. Ambil 6 helai masing-masing ukuran bajunya. Ya, karena kan 5, 4, berarti kalau ngambil dari sini akan harus sama, ini tidak mungkin ya, antara ukuran S dengan M itu tidak ada yang memenuhi 7 helai baju yang berukuran sama. Ya. Nah, kemudian 6 helai baju ukuran L ya. 6 baju ukuran L juga ini kan tidak ada yang maksimum 7. Ya. Nah, jadi sehingga yang memungkinkan itu ditambah lagi yang XL. Nah, ya kalau 6L dengan 6XL ini memungkinkan karena antara ya L dengan XL itu memenuhi lebih besar sama dengan 7. Ya, jadi jumlahkan saja S, M, L, dan XL. Nah, ini jangan dulu 7 ngambilnya. Karena kan bisa terjadi nanti yang L pun berkesempatan untuk memenuhi 7 tadi ya dari L-nya. Sehingga kita ngambil 6 ya. Sehingga ketika dijumlahkan, nah ini ada tulisannya 21 helai baju, ambil 1 helai baju antara baju L atau XL sehingga jumlahnya menjadi 7. Ya, berarti 5 tambah 4 tambah 6 tambah 6, 21 tambah 1 jadi 7. Nah, ini adalah prinsip sarang burung merpati. Artinya jika ada N plus 1 benda, ya N plus 1 objek, maka pasti ya ada N yang memiliki tempat yang sama gitu. Ya, contoh ini contohnya ini ya. Bila ada 5 burung merpati, yaitu ini filosofinya dari kenapa disebut burung merpati, dan 4 kandang ya yang tersedia, atau bisa 2 kandang ya. Ada satu kandang yang terdapat ya 2 burung merpati ya. Nah, ini ya. Jadi ini bisa dibalik sih sebetulnya pertanyaannya. Ada berapa kandang yang dibutuhkan agar minimum ada berapa kandang yang digunakan agar ada 2 merpati yang dalam satu kandang. Ya, kalau 3 kandang maka akan ada 2 pasang berarti. Ya, kalau ada 3 kandang kan berarti 1 1 1 ya. Jadi 1 1 1 maka baru ada 3 kandang berarti 1 1 1, maka ketika yang 2 lagi akan di kandang yang sudah terisi ya. Jadi kalau pasangannya 2 yang sama maka minimum 3 kandang. Ya, nah ini di dalam aplikasinya kita menggunakan prinsip tersebut ya. Ya. Ini yang sering ya, ini sering di konteks prinsip sarang burung merpati itu sering dijadikan masalah ya di dalam soal-soal persiapan KSM. Nah, kemudian dilanjut lagi ya ke sini dulu ya. Ini tadi ada yang sudah menjawab, bagus ya. Ada 22 berarti benar ya. Nah, untuk caranya silahkan saja mau seperti apa. Nah ini nih, ini yang menarik ini. Ya, jadi
yang kelima ya. Himpunan penyelesaian dari A pangkat X tambah B pangkat X sama dengan C pangkat X. Ya, A, B, dan C adalah urutan surat pada Al-Quran, surat Al-Baqarah. Itu urutan ya adalah urutan surat pada Al-Quran, yaitu Al-Baqarah, Al-An'am, dan At-Taubah ya di sini ya. Ya, ini A-nya itu urutan surat ya, urutan surat. Al-Baqarah itu kedua ya. Berarti bukan Al-Baqarah ya, ini pertanyaan ini berarti. Ya. Bukan Al-Baqarah ya. Nanti diperbaiki lagi soalnya. Jadi soalnya ini mengubah dari bentuk perpangkatan dengan koefisiennya 4, 6, dan 9 ya. Nanti akan diperjelas lagi. Nah, ada banyak cara ya, ada banyak cara menyelesaikan bentuk-bentuk yang eksponen ya. Ini tentu untuk bila tidak memungkinkan ya ada cara yang pertama ya. Kita bagi dengan pangkat eksponen terkecil ya. Ya, ini dicoba dulu ya, awalnya apakah bisa dengan dibagi dengan 6 ya. Ya, ternyata terlalu sulit ya, terlalu jauh, makanya dibagi dengan koefisien terkecil. Jadi kalau mau ada tipe-tipe soal yang begini ya langsung saja dibagi dengan koefisien terkecil. Ya. Dan pasti di dalam sebuah soal itu nanti angka-angkanya tidak akan pernah terlepas dari bentuk-bentuk kuadrat ya, makanya 6, 4 ya, paling nanti 4, 6, 9 ya angka-angkanya diganti. Ya polanya ini diubah menjadi bentuk persamaan kuadrat ya, menjadi bentuknya ya, U kuadrat min U min 1 ya. Jadi kan 1 karena U-nya ini ya 3/2 pangkat X, maka 1 tambah U sama dengan U kuadrat ini menjadi U kuadrat min U min 1. Nah ini kan sudah menjadi persamaan kuadrat. Ya, dengan menggunakan rumus kuadratis. Ya. Nah ini ya, min B kan. Ya. Ini mau pakai yang, ya, karena ini tidak ada minimum maksimum ya langsung saja berarti diselesaikan. Ya, 1 plus minus akar. Nah, ya, ini harus diingat, ini rumus dasar. Min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali AC per 2. Ya, didapat. Ya. Jadi bentuk jawabannya adalah ln ya. 1 tambah 5 karena baru U1-nya baru bentuk 3/2 X ya. Ya, jadi 3/2 pangkat X maka dilonkan ya logaritma natural. Ini yang dimintanya dalam bentuk ln sehingga didapatkan nilai X-nya adalah ini ya. Ln 1 tambah akar 5/2 per 3/2. Jadi ln 1 plus akar 5/3. Jadi jawabannya ini ya. Jadi ada ln-nya ya. Ya, nanti kuncinya diperbaiki kembali. Atau ada yang cara kedua. Nah, kalau cara yang pertama membagi dengan koefisien terkecil, nah cara yang kedua itu dengan membentuk sebuah persamaan juga ya, persamaannya sama ya. Kalau tadi U-nya adalah bentuk pangkatnya 3/2 X ya, di sini juga sama ya. Ya, kalau tadi 3/2 ini mah 3 pangkat X. Iya. Ya, jadi menjadi ke bentuk lain ya. Silahkan saja 4, 6, 9 kan bisa dibentuk kuadrat dan bisa bentuk perkalian. Ya. Jadi bentuknya P kuadrat tambah PQ kurang Q kuadrat sama dengan 0.
Nah, ini berarti ini 2 kali proses pengerjaan, ya. Kita misalkan lagi 2 kali pemisalan, memisahkan yang bentuk 2 pangkat X dan memisahkan yang paper key ya, di sini dimisahkan kembali. Ya, ini pun sama hasilnya, ya, di mana nanti S-nya adalah paper key, ya, S paper key. Apa itu P? Ya, P-nya adalah 2 pangkat X dan Q-nya adalah 3 pangkat X, ya. Ya, silakan saja. Jadi nanti tapi kadang soal yang bentuk begini cara satu tidak bisa, ya, sengaja itu, ya, sengaja dibuat tidak bisa misalkan. Makanya perlu juga cara dua, yaitu mengubah ya ke dalam bentuk pangkat ya. Nah, ini menarik ya. Jadi ada bentuk-bentuk yang 4 pangkat X tambah 6 pangkat X itu sangat menarik gitu. Dan ini akan sering diberikan di dalam soal-soal ujian ya, baik ujian masuk perguruan tinggi ya ataupun dalam kompetensi saya madrasah ini. Tadi kan macam ini dia belum apa dia mandang kita enggak keluar kalau sempat gitu. Nah, selanjutnya ya ada sebuah soal ya, X dan Y-nya bilangan tak 0 dengan X kuadrat tambah XY tambah Y kuadrat sebanyak 0. Ya, ditanyakan ini. Ya, tentu yang diketahuilah ini yang akan menjadi bahan penguraian ya. Nah, jadi ini diuraikan dulu yang bentuk ini karena yang dicari adalah X plus Y-nya, berarti kita butuh X plus Y. Dan yang kedua, kita akan pola juga ini ke dalam bentuk lain, ya, ke dalam bentuk lain. Ya, yang jelas dalam proses menyelesaikan soal ini pasti tidak akan pernah jauh dari sebuah persamaan. Nah, ini silakan saja dicoba ya, ini dicoba. Ya. Nah, selanjutnya ini ada bagian tentang bentuk dari rasional ya. Ini adalah X per X kuadrat tambah 3X tambah 1 sama dengan A. Ya, ini nanti A-nya biasanya ketika diintegrasikan, ada tim yang mengintegrasikan, maka A itu bisa diganti dengan bilangan atau apa gitu. Tapi yang di sini kan tentukan nilai dari X kuadrat per X pangkat 4 tambah 3X kuadrat tambah 1. Nah, ini perlu dimanipulasi aljabar ya. Ini penting. Coba-coba dulu yang pertama apa yang dibutuhkan. Oh, yang pertama misalkan di X kuadrat kan. Silahkan saja dicoba. Ya, ternyata hasilnya tidak bisa. Nah, yang sering terjadi kasus-kasus soal begini, maka dimanipulasi aljabarnya adalah dibagi dengan pangkat tertinggi ya. Nah, ini kata kuncinya dibagi dengan pangkat tertinggi. Ya. Nah, ini dibagi dengan pangkat tertinggi. Ya. Nah, kalau tadi dikuadratkan itu lama ya. Ya, lama sekali. Bapak pernah mencoba juga dikuadratkan itu lama tidak ketemu. Tetapi kalau membagi dengan pangkat X ya, maksudnya bukan tertinggi. Nah, kita dapat ketemu di sini. Ya. Nah, jadi
ini sama dengan A, maka X tambah 1 per X tambah 3 kan bentuknya jadi 1 per A. Nah, selalu ke bentuk ini. Nah, kalau sudah dapat ini aman. Ya, jadi ya. Ini ya. Jadi kalau ada tipe-tipe soal yang begini, ya diberikan X per X kuadrat tambah 3X tambah 1 dengan A, A-nya tidak 0. Ya, nilai dari ini langsung aja membagi dengan X, X tambah 1 per X sama dengan 1 per A min 3. Sehingga ke bentuk yang keduanya yang ditanyakan juga sama. Ya. Jadi ini pun sama akan menjadi ya. Nah, ini ya. Sehingga yang X tambah 1 per X-nya akan disubstitusi ke persamaan yang ditanyakan. Nah, kan ini menjadi X kuadrat tambah 3 plus 1 per X kuadrat. Ini bentuk kuadrat kan, ya. Karena bentuknya X tambah 1 per X kan, X kuadrat ditambah 1 ya. Nah, ditambah 1 per X kuadrat ya, berarti supaya ini ya, karena kan ekivalensi dengan ini ya. Tambah 1 ya, ya. Ya. Betul ya, X kuadrat tambah 2 ya. X per X jadi 2 ya. Tambah 1 per X. Jadi tambah 1 karena di sini 3. Ya, 3 betul tadi sudah. Maka apa X tambah 1 per X adalah 1 per A min 3, ini dikuadratkan ya. 1 per A kuadrat min 6 ya, 6 per A dan plus 10 ya. 9 tambah 1 10. Sehingga yang dicari adalah bentuk dari ininya. Ya. Bentuk penyelesaian akhir adalah A kuadrat per 10 A kuadrat kurang 6A plus 1. Kemudian bentuk yang lainnya ya, bentuk-bentuk tentang ini rasional ya, bentuk rasional, tetapi dalam soal yang selanjutnya itu ini perlu pemahaman ya. Namun kalau ada menemukan soal yang tipe seperti ini nanti ya, maka ingat ke bentuk selisih kuadrat ya. Ini kan kita misalkan A ya, yang pertama ini kan ini A, ini B, maka yang ditanyakan A, B, O, berarti kalau bentuknya bentuk dari selisih kuadrat selisih kuadrat ya, maka A kuadrat min B kuadrat ini menjadi modal untuk mengetahui nilai ya. Jadi yang menjadi pertanyaan ketika diketahui penjumlahannya dan ditanyakan pengurangannya, maka ke bentuk yang ini ya, bahwa A kuadrat min B kuadrat sudah dapat diketahui ya, kan ini akarnya menjadi tereliminasi, maka hasilnya 63 itu sudah ketemu dari A kuadrat min B kuadrat. Apa A kuadrat min B kuadrat? Tidak lain adalah A tambah B dikali A min B ya. Karena A tambah B-nya sudah ada, jawabannya 9, maka 9 dikali berapa yang isinya 63, maka jawabannya adalah 7. Ya. Kombinasi dari soal-soal yang diberikan itu kombinasinya adalah 2, 3, 5 ya. Jadi 20% soal yang mudah, 30% yang sulit ya, yang sedang, dan 50% yang sulit. Makanya ketika poin penilaiannya itu tidak
yang semuanya menyelesaikan ya, jarang ya, itu kisarannya di bawah 60% yang mengerjakan. Oh ini ada, kenapa S kuadrat min S min 1 sama dengan 0, bukan S kuadrat tambah S min 1 sama dengan 0. Oh iya, kita lihat ya. Mana, atau nanti ada yang salah ketik ya, mohon maaf. Iya. Oh yang mana ya? Yang nomor berapa tadi ya? Oh ini ya? Iya, ini kan 1 tambah U sama dengan U kuadrat, maka U kuadrat, oh iya ini betul ya. U kuadrat ya ini, U kuadrat di kurang U kurang min 1 sama dengan 0 ya. Ya, tadi yang pertanyaan di chat ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya ini ya. Karena 1 plus U sama dengan U kuadrat, maka U kuadrat dikurangi U kurangi 1 sama dengan 0 ya, ekuivalen dari yang ini. Ya. Kedua ruas dikurangi 1 dan dikurangi U. Nah. Selanjutnya ya ini sudah tadi ya bentuk-bentuk yang ini ya. Nah ini yang lainnya ya, ada soal-soal yang diberikan banyak yang terjebak ya, artinya apa, ketika melihat soal maka langsung main hantam ya. Pada prinsipnya soal-soal itu diberikan ada yang namanya soal sok ya. Jadi soal nomor 1 itu kecenderungan untuk membuat peserta itu sok. Ya, padahal ada beberapa soal yang selanjutnya itu yang soft ya, bukan sok tapi soft. Ya, jadi ada soal yang soft, yang lembut ya, yang intuisi kita bisa langsung terkejar ya. Oh, kayaknya di sini adalah bentuk selisih kuadrat kayak seperti soal nomor 8. Ya, jadi nah untuk nomor 9 itu soal bisa dikatakan ini mudah ya apabila kita tidak terjebak dengan soal yang sok tadi ya, sok terapi maksudnya. Ya, jadi pasti yang pertama itu dicari hasil perkalian ini ya. Wah, lama sekali itu memakan waktu. Namun kita selalu ubah ke manipulasinya adalah 1 tambah N ya, kita misalkan N-nya adalah 28 ya, berarti 29 itu N tambah 1, 30 N tambah 2, dan 31 N tambah 3. Nah ini kan apa prinsipnya ketika prinsip bentuk akar itu ngambil ke bentuk kuadrat ya, jadi tadi logaritma, ketika logaritma pasti ke bentuk eksponen, itu kata kuncinya. Ya, ketika dibentuk kuadrat tidak ketemu, kita nyari bentuk eksponen dan nanti dimanipulasi lagi. Ya, sehingga di sini pun sama ya. Nah, ini kan N kali N tambah 3. Pak, kenapa nggak langsung N kali N tambah 1 jadi N kuadrat tambah N? Ya, itu pernah dicoba juga, semuanya pernah dicoba, tetapi agak lama ya, agak lama. Makanya yang memungkinkan karena ada faktor-faktor dari 2 dan 3, ini dikalikan menjadi N kuadrat tambah. Ya ini ke sini ya, N kali N plus 1 ya. Ya, ini kan N kuadrat tambah 3N ya, berarti N kali N tambah 3 ya ini. Ya N kali N tambah 3 menjadi N kuadrat tambah 3N, kemudian
N tambah 1 kali N tambah 2 menjadi bentuk N kuadrat tambah 3N tambah 2. Ternyata yang memudahkan itu bentuk ada kesamaan di persamaan kuadrat ini yang satu konstantanya 0 dan yang satu lagi konstantanya 2. Nah, ini baru bisa ya kita asosiasikan ya. Jadi 1 tambah A dikali A tambah 2. Nah, ini selesaikan menjadi bentuk kuadrat. Ya, menjadi 1 plus A ya. 1 plus A. Ya, di mana ini ada tambahan ya, misalkan ya. Karena untuk memudahkan saja ini kita pemisahan. Ini kan 1 tambah A kali A tambah 2 ya, maksudnya berarti A itu adalah ini. Nah, A-nya adalah N kuadrat tambah 3N ya. Nah, sehingga di sini menjadi 1 plus A ya, N kuadrat tambah 3N tambah 1. Karena ini mau ke N-nya dikuadratkan, 28 dikuadratkan silahkan. Tambah 3 kali 28 silahkan tambah 1. Tetapi kita akan mudah perkaliannya menjadi N dikali N tambah 3 tambah 1. N tambah 3 kan tadi 28 tambah 3, 31. Ini bisa lebih memudahkan. Ya, bisa lebih memudahkan saudara untuk menyelesaikan beberapa soal-soal yang ini. Oh iya, ini ada hitam ya. Ya, nanti ya akan di share dengan beberapa soal lainnya. Oh, ada hitam ya. Mohon maaf ya. Nah, nanti ada beberapa kajian juga yang pernah dibuat ya tim ya tentang ini. Ya, ada nanti akan diberikan jawaban dari soal ini ya. Fungsi F memiliki sifat ya untuk setiap bilangan real berlaku ya Fx ya. Ini Fx ya tambah Fx min 1 sama dengan X kuadrat. Ya, jika FA-nya adalah sama dengan B, tentukan sisa bila FA dibagi C. Ya, A-nya adalah jumlah huruf yang menyusun kata basmalah. B-nya adalah surat yang artinya kelapangan, merupakan surat urutan keberapa, dan C-nya merupakan lama tahun menurut perhitungan berdasarkan waktu sehari di sisi Tuhanmu. Ya, A-nya 19 ya. Kata Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian B-nya 94. B itu surat yang artinya kelapangan ya. Al-Insyirah ya. Itu urutan surat yang ke-94. Dan C-nya adalah 1000 ya. Jadi lama waktu sehari ya. 1 hari berdasarkan waktu sehari di sisi Tuhanmu. Ya, lama tahun menurut perhitunganmu berdasarkan waktu sehari di sisi Tuhanmu. Jadi 1 hari ya itu sama dengan 1000 tahun ya dalam keterangan surat Al-Hajj. Ya, ini prosesnya pengerjaannya sama, diuraikan saja ya. Jadi nanti akan dibuat langkah-langkahnya ya. Jadi keterangan FA sama dengan B itu yang menjadi catatan penting. Makanya FA-nya 19, F19 sama dengan 94. Maka ketika nilai di sini 19, maka di sini ada 18 terus ya. Nanti pun akan terbahas ini. Nah, selanjutnya ini yang menjadi poin penting adalah dalam sebuah deret teleskopis ya. Selalu kalau ada soal deret itu pasti arahnya ke deret teleskopis ataupun deret berguguran.
Nah, ini soal yang lumayan ya. Jadi bukan soal yang merupakan deret aritmatik atau geometri. Ya, jadi saudara tidak usah main hantam ya. Kita coba dulu, dekati dulu ya. Nah, dekatinya ini juga sama ya. Ya, didekati dulu, dicoba-coba dulu apa yang memungkinkannya ya. Nah, kita akan coba diketahuinya ya. Iya. Jadi yang pertama kita coba jumlahkan. Ya. Nah, satu tambah dua terus ya. Nah, kemudian langkah yang padahal ini tidak ada rumus bakunya, ya, tetapi bisa dengan cara lain ya untuk menunjukkan berapakah jumlah dari 1 ditambah 1 per 1 tambah 2 ditambah 1 per 1 tambah 2 tambah 3 dan lain sebagainya. Dan seterusnya sampai dari 1 per 1 tambah 2 sampai tambah N ya. Ya N-nya terhingga. Maka kita akan coba dekati pasti ini ada sebuah pola ya. Nah, pola itu yang penting. Pola itu yang penting. Nah, kemudian di deret itu perhatikan jenis-jenis deret teleskopis aja. Jadi deret teleskopis itu deret yang berguguran. Nah, 1 tambah terus kita jumlahkan 1 tambah 1/3 tambah 1/6 ini tetap nggak bisa dijumlahkan ya. Ya, tapi nanti bisa dijumlahkan sebetulnya n kali n tambah 1/2 ya. Tapi kita akan uraikan dulu yang sebelah kirinya. Ya. Nah, langkah ke selanjutnya, nah ini pentingnya di sini. Ya, tadi kan yang soal yang bawah itu sudah bisa diselesaikan ya. Jadi 1 tambah 1/3 tambah 1/6 ini kan tadi bahwa jumlah dari 1 tambah 2 sampai tambah n itu adalah merupakan deret aritmatik ya, n kali n tambah 1/2. Tinggal kita akan jadikan yang atasnya. Ya, kita akan buat formula untuk yang satunya. 1 itu kita akan coba ke 2 kurangi 1. Kemudian kalau penyebutnya 3, maka kita akan kurangi 3 dikurangi 2 terus sampai seterusnya. Sehingga kita akan formulasi ini adalah n tambah 1 ya dikurangi n ya. Nah, n tambah 1 kalau n-nya 3 berarti 3 tambah 1 4. 4 dikurangi 3 ya 1. Nah, ini yang akan menjadi bentuk formulasinya. Nah, ini yang menjadi teleskopisnya. Ya. Jadi kan ini berguguran. Ya. Berguguran. Min 1 tambah 1 negatif 2/3 tambah 4/6 kurangi 3/6. 4/6 itu kan 2/3. Nah ini. Ya, hasil akhirnya adalah ini berguguran. Ya. Nah, ini adalah berguguran. Tinggal sisanya adalah suku pertama dengan suku terakhir. Ya, suku pertamanya 2 dan suku terakhirnya adalah 2 per n dikali n tambah 1 dari sini ya. Ini kan 1 per n kali n tambah 1/2 jadi 2 kali. Ya, jadi 2 per n tambah 1 sehingga 2 dikurangi yang nilai akhir. Ya, karena yang di akhir itu dikurangi ya, selalu dikurangi karena negatif tadi. Ya, jadi tambah negatif. Nah, selanjutnya ini diproses ya. Dimanipulasi aljabar ya selanjutnya dapat dicari bentuk dari selesaian ini adalah 2n per n tambah 1. Ya. Nah, jadi ini coba trial and trialnya itu sangat banyak ya, dicoba sampai menemukan formulasi dari bentuk ini. Ya, kalaupun pilihan berganda itu kan bisa didekati sebetulnya ya, yang memungkinkan 2n itu tidak mungkin ya, 2n tidak mungkin ya, karena kan di sini merupakan konvergen ya, deret konvergen. Oh ini divergen, nggak mungkin yang ini. Terus saja dicoba pasti ada jawaban yang mendekati. Ya. Nah kemudian ini yang sering terjadi ya,
ini hasil analisa yang sering terjadi ketika menyelesaikan bentuk nilai mutlak ya. Ini soal terakhir. Nah, hati-hati kalau menyelesaikan soal yang B, ya, akar X, ya mutlak X per X kurang sama dengan 1, itu tidak boleh langsung mengalihkan dengan kali silang ya. Nah, di sini kali silang. Ya. Kenapa ini tidak boleh? Tidak bisa karena X-nya belum tentu positif ya. Tapi kan kalau ini sudah di keterangan positif itu boleh, tetapi kan ini belum muncul ya, ini belum muncul. Ya, jadi yang kali silang itu memungkinkan apabila X-nya sudah yakin nilainya positif ya. Ini keterangan saja ya. Ya, di soal aslinya tidak begini. Nah, kalau bentuk yang ini baru bisa ya, kita kalikan dengan penyebutnya ya, karena sudah yakin bahwa nilai mutlak itu positif ya. Nilai mutlak itu positif sehingga kalau bentuknya begini ya, karena kan di pilihan ganda itu pasti pertama dibatasi oleh waktu dan kedua pasti ada cara-cara yang bisa lebih cepat menyelesaikannya. Ingat ke bentuk kuadrat ya, A kuadrat ya, ini kan bentuk dikuadratkan kedua ruas memungkinkan ya. A jika A ya kurang dari B. Nah, ini kan kenapa boleh begini? Karena jika ya. Nah, ini yang perlu diingat, ini selalu kejadian ya. Jika A kurang dari B ini kan ekuivalen dengan ya, maka jika dan hanya jika ya. Nah, jika hanya jika A-nya kuadrat ya, ini pun akan kurang dari ya. Dari B kuadrat. Nah, ini syaratnya apa? Ada syarat ya, bahwa syaratnya itu AB-nya positif ya, AB-nya itu harus lebih besar 0. Nah, sehingga tidak apa namanya, ini juga akan ekuivalen dengan akarnya ya. Ya, akarnya. Akar A kuadrat kan sudah A. Nah, ini memungkinkan, kenapa bisa memungkinkan ini dikali dengan penyebut ya. Kenapa? Karena ada syarat bahwa AB-nya positif, memenuhi. Ya, karena kan A per B-nya di sini positif ya, karena nilai mutlak selalu positif. Kalau di sini, nah ini tidak bisa ya, karena X-nya belum tentu ini nilainya berapa, kecuali nanti nilainya dipersyaratkan. Ya. Nah, contoh yang ini ya. Ini kan sekilas sudah bisa diintuisi ya. Oh, ini kebentuk kuadrat. Ya, kedua ruas dikuadratkan, maka sudah selesai. Ya, sudah selesai. Ini dibentuk kuadratnya. Ini 4 ini. Ya, begitu. Nah, begitu Bu. Iya. Yang bisa disampaikan di pertemuan pertama ini. Oh iya, baik Bapak. Nanti itu file yang tadi bisa di-share di GCR ya Pak ya? Oh boleh Bu, boleh ya. Nanti kan ada beberapa memang ini ngambil dari beberapa tim ya yang membuat soal sehingga nanti akan dipadukan dengan soal-soal terbarunya nanti diberikan. Oh iya, siap. Dengan langkah-langkahnya. Iya, alhamdulillah. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak ya. Ya. Jadi nanti silakan boleh dicek GCR-nya untuk melihat soal-soal tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Hamdan ya, dan juga materi-materi yang lainnya. Sebelumnya ada pertanyaan? Sepertinya sudah maghrib ya Pak ya? Oh iya betul Bu. Iya. Ya, ya.
Ya, nanti kita lanjutkan saja berarti diskusinya bisa di grup WA ataupun di GCR, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Terima kasih Pak Hamdan Ya, atas sama-sama Ibu ya. paparan materinya. Terima kasih sekali Ya, sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak. ya, mohon maaf. Alhamdulillah Ya, masih bisa bertemu bersua dengan kami. ya, Ya, terima kasih. mudah-mudahan ilmunya bermanfaat Amin, dan amin. mudah-mudahan Mudah-mudahan kami silaturahminya bisa. tidak terputus, Bu. Iya, amin, 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 ya Hmm. Rabbal alamin. Enaknya memang kopdar ya Pak ya. Oh iya, iya Bu. Iya, ya untuk pertemuan hari ini berarti dicukupkan untuk waktu ini dan eh, memang sesi ini adalah sesi terakhir Bapak berarti Oh iya, untuk betul, betul. matematika terintegrasi. Ya, Jadi dimohon nanti bagi adik-adik yang belum mengisi absen boleh nanti chat pribadi ke saya ya. Terima kasih Bapak sekali lagi kita ya. tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirrahmanirrahim. dan doa kifaratul majelis. Ya, Subhanakallahumma subhanallah. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Silahkan Bapak. Terima kasih Pak.